saya Farida Tusadia, bisa kalian panggil Kak Farida. Saya dari KKN DR Posko 23 IAIN Kudus. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai adab Islami terhadap lingkungan. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe akun kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu, berdoa bersama-sama ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya pimpin berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dari segala mara bahaya dan penyakit. Mengingat pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir, walaupun sudah memasuki masa new normal, kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai adab Islami terhadap lingkungan. Dengan tujuan apa? Yang pertama, kalian akan memahami bagaimana sih pengertian dari adab terhadap lingkungan. Yang kedua, kalian akan memahami juga beberapa dalil yang terkait dengan beradab terhadap lingkungan. Yang ketiga, kalian akan memahami beberapa adab atau macam-macam adab berkaitan dengan lingkungan, baik itu beradab terhadap hewan maupun beradab terhadap alam. Yang keempat, kalian akan memahami bagaimana sih hikmah yang dapat kita ambil dari beradab terhadap lingkungan. Nah, yang kelima, kalian akan dapat mempraktikkan sendiri tindakan beradab terhadap lingkungan di lingkungan sekitar kalian, di rumah kalian sendiri. Bagaimana anak-anak? Seru bukan? Oke, sekarang kita masuki materi. Ya, sebelum kita mengenal lebih lanjut mengenai adab terhadap lingkungan sendiri, saya akan memperlihatkan kepada kalian beberapa masalah yang terjadi atau maupun fenomena alam yang terjadi di lingkungan kita. Nah, di sini saya memperlihatkan kepada kalian beberapa video mengenai beberapa fenomena alam yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Di lingkungan sekitar kita banyak orang yang telah merusak lingkungan, seperti hanya membuang sampah sembarangan di jalanan. Nah, ini saya memperlihatkan kepada kalian beberapa sampah yang bergeletak di pinggir jalan itu sangat tidak etis ya. Bagaimana kalian bisa membuang sampah di jalan begitu banyaknya seperti itu? Oke. Akibat dari membuang sampah sendiri itu apa sih? Pastinya banjir ya. Kalau hujan deras pasti menyebabkan banjir karena air tersumbat oleh sampah-sampah ini sendiri. Nah, saya juga akan memperlihatkan kepada kalian sebuah berita yang terjadi pada bulan Januari yang dipaparkan oleh kompas.com. Nah, di sini terjadi banjir di mana-mana. Waspada ular masuk ke pemukiman warga. Nah, bagaimana ular bisa masuk ke pemukiman warga kalau bukan ulah manusia itu sendiri? Ulah manusia membawa bencana bagi semua makhluknya ya, seperti halnya ular. Bukan hanya manusia yang mendapatkan dampak negatifnya, tapi juga makhluk-makhluk lainnya seperti halnya tumbuhan juga pasti pada rusak kan, terjadi banjir membawa kerusakan kepada lingkungan. Sedangkan terhadap hewan juga membuat rumah-rumah mereka menjadi rusak, akhirnya mereka memasuki pemukiman warga. Ulah siapa? Karena ulah siapa? Ulah manusia. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh merusak alam. Oke, kita memasuki beradab terhadap lingkungan. Maka dari itu sangat penting bagi kalian untuk mempelajari beradab terhadap lingkungan. Untuk apa? Untuk menghindari berbagai kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Rata-rata kerusakan yang terjadi di muka bumi ini terjadi karena adanya campur tangan oleh manusia. Maka dari itu sangat penting bagi kalian untuk mempelajari adab terhadap lingkungan. Nah, adab sendiri itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Adab itu bisa dikatakan sebagai kesopanan, ketulusan, kehalusan, kebaikan, budi pekerti maupun akhlak. Nah, segala sesuatu yang baik pokoknya ya. Nah, secara istilah sendiri, adab itu apa sih? Ada yang tahu? Adab itu dapat diartikan sebagai suatu ibarat tentang pengetahuan yang dapat menjaga diri kita dari hal-hal maupun sifat yang salah. Nah, dapat diartikan bahwa adab itu sendiri merupakan hal yang sangat baik bagi kita, menjaga kita dari hal-hal yang salah. Nah, adab terhadap lingkungan itu sendiri apa sih? Adab terhadap lingkungan dapat kita pahami ya, dari pengertian adab itu sendiri apa tadi? Menjaga diri dari sifat yang salah. Nah, lingkungan itu terhadap lingkungan. Jadi kita menjaga diri kita dari sikap-sikap yang salah terhadap lingkungan. Jadi kita dapat menjaga lingkungan dengan baik. Segala tingkah laku kita yang kita lakukan di lingkungan itu
bisa dikatakan sebagai adab terhadap lingkungan. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan kepada kalian beberapa ayat yang berkaitan dengan adab terhadap lingkungan. Nah, beberapa ayat ini berkaitan dengan adab terhadap lingkungan. Nah, yang pertama adalah surat An-Nur ayat 45. Di sini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan berbagai jenis hewan dengan berbunyi wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in faminhum may yamshi 'ala batnihi wa minhum may yamshi 'ala rijlayn wa minhum may yamshi 'ala arba' yakhluqu wa may yasha' innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini jelas sangat jelas ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan berbagai macam hewan dengan ada yang berjalan dengan perut, ada yang berjalan dengan kaki, ada yang berjalan dengan 4 kaki juga. Nah, wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in dan Allah itu menciptakan kulla dabbatin berbagai macam hewan dari air, faminhum may yamshi 'ala batnihi dan ada yang berjalan dengan perut, wa minhum may yamshi 'ala rijlayn dan ada yang berjalan dengan 2 kaki, wa minhum may yamshi 'ala arba'. Nah, sangat jelas ya di sini bahwa Allah SWT itu menciptakan berbagai macam jenis hewan. Ada yang berjalan dengan perut, ada yang berjalan dengan kaki. Nah, itu bermacam-macam ya. Seperti halnya ketika kalian melihat ada ular. Nah, itu berjalan dengan apa ular? Dengan perut kan. Nah, yang kedua ada juga yang berjalan dengan kaki. Seperti halnya seperti halnya kucing berjalan dengan kaki kan. Mempunyai 4 kaki. Sapi juga memiliki 4 kaki. Nah, situ Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran dengan sangat jelas, dan sekarang kita juga dapat melihatnya di lingkungan sekitar kita. Apa yang ada di lingkungan kita, ada hewan yang berkaki 4, ada hewan yang berkaki 2, ada yang berjalan dengan perut. Yang kedua, saya akan perlihatkan kepada kalian dalil yang berkaitan dengan bermacam-macam tumbuhan. Allah telah menciptakan berbagai macam tumbuhan dan juga disebutkan dalam Al-Quran surat At-Tauha. Nah, surat At-Tauha ini menjelaskan tentang bermacam-macam tumbuhan. Allah sendiri sudah menjelaskannya di dalam Al-Quran dalam surat At-Tauha ayat 53. Berbunyi sebagai berikut ya. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta dan Allah itu menciptakan berbagai macam jenis tumbuhan. Sudah sangat jelas ya di situ dijelaskan bahwa Allah SWT itu telah menciptakan berbagai macam jenis tumbuhan. Seperti yang kalian lihat di lingkungan sekitar kalian, ada pohon apa saja, pasti ada itu pohon mangga, pohon apalah yang lain sebagainya, terserah kalian ya. Di rumah kalian ada apa saja saya tidak tahu ya. Ya, di sini sangat jelas bahwa Allah SWT telah menerangkannya di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini. Nah, kalau kalian mau memahami lebih lanjut Al-Quran, kalian pasti dapat memahami apa saja yang ada di dunia ini. Yang selanjutnya adalah Allah juga menegur kita untuk memanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini. Apa yang diciptakan Allah SWT, apa yang dikehendaki Allah SWT pada kita, seharusnya kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, hal tersebut diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Surat Al-Baqarah ayat 29 ini berbunyi sebagai berikut ya. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Nah, di sini Allah telah menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini atas kehendaknya, atas kehendak Allah SWT. Maka dari itu kita sebagai khalifah fil ard, manusia sebagai khalifah fil ard harus menjaganya sebaik mungkin, menjaga dan melestarikannya sebaik mungkin. Agar apa? Agar kita tetap melanjutkan kelangsungan hidup dengan baik dan tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Allah sendiri sudah menegur kita. Maka dari itu sangat penting bagi kalian untuk menjaga lingkungan kita agar tetap baik dan agar tetap berjalan seperti ekosistem yang ada. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh merusak apa yang ada di lingkungan kita. Kita harus menjaganya dengan baik untuk menjalankan tugas kita sebagai khalifah fil ard. Nah, maka dari itu sangat penting bagi kalian untuk menjaga lingkungan sekitar kalian dengan beradab terhadap lingkungan. Nah, adab terhadap lingkungan sendiri ada 2. Yang pertama, beradab terhadap alam. Yang kedua adalah beradab terhadap hewan.
Yang pertama, beradab terhadap alam. Beradab terhadap alam sendiri bisa kalian lakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, tidak merusak atau mencemari lingkungan. Nah, itu sangat penting bagi kalian untuk tidak mencemari lingkungan yang ada di sekitar kalian. Seperti halnya membuang sampah sembarangan, itu tidak baik ya. Seperti tadi yang saya perlihatkan kepada kalian video mengenai sampah-sampah yang berserakan di pinggir jalan yang begitu banyak bertumpuk-tumpuk sampai seperti gunung ya, itu tidak baik ya. Itu sama saja kalian merusak lingkungan sekitar kalian. Nah, yang kedua, menjaga kebersihan. Selalu jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Kalau tidak begitu, buang sampah yang bisa diolah kembali, lebih baik jangan dibuang dulu. Lebih baik kalian kumpulkan dan kalian berikan kepada pengelola yang bisa mengolah limbah menjadi barang yang bisa dipakai kembali. Nah, daripada membuat alam menjadi rusak, lebih baik kita olah kembali sehingga dapat kita pakai kembali. Kemudian menghidupkan lahan yang mati. Itu yang paling penting, menghidupkan lahan yang mati. Seperti halnya ketika kalian melihat tanah yang kosong, alangkah lebih baiknya kalian tumbuhi seperti halnya jagung maupun tela maupun lainnya sebagainya. Karena ketika kita menghidupkan lahan yang mati, pasti makhluk lainnya juga mendapatkan kebaikannya juga. Seperti halnya kita bersedekah kepada alam. Kalau kalian menanam tumbuhan, ulat pasti juga memakannya. Selain itu bukan hanya ulat, bisa juga hewan lainnya yang juga memakan tumbuhan yang kalian tanam di lahan yang mati itu. Jadi dapat dikatakan bahwa ketika kalian menghidupkan lahan yang mati, bukan hanya kalian menjaga lingkungan sekitar kalian, kalian juga dapat dikatakan sebagai bersedekah kepada alam. Nah, itu hal yang sangat baik ya, bisa kalian lakukan di lingkungan sekitar kalian. Yang terakhir, tidak mengeksploitatif terhadap lingkungan, tidak memanfaatkan lingkungan secara berlebihan. Nah, itu sangat tidak baik ya. Israf atau berlebihan itu sangat tidak baik. Apalagi memanfaatkan apa yang ada di alam ini secara berlebihan itu sangat tidak baik. Sesuatu yang berlebihan itu pasti membawa dampak yang buruk. Oke. Kita sebagai khalifah fil ard tidak boleh memanfaatkan secara berlebihan, itu sama saja merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah adab terhadap hewan. Nah, Allah SWT sendiri sudah menciptakan berbagai macam hewan kepada manusia, bukan hanya kepada manusia tapi untuk kebaikan alam semesta ini juga. Nah, Allah menciptakan berbagai hewan, itu seharusnya kita menjaganya, bukan malah menyakitinya. Bagaimana sih kita beradab terhadap hewan? Nah, saya akan memperlihatkan kepada kalian beberapa sikap yang harus kita lakukan terhadap hewan, tapi nanti ya. Kayak yang pertama, beradab terhadap hewan dapat kita lakukan dengan memberikan hewan tersebut makanan maupun minuman, baik itu hewan peliharaan kita maupun hewan yang berada di alam liar. Nah, hewan itu juga memerlukan makanan dan minuman seperti halnya manusia. Mereka juga memiliki perasaan, mereka juga memiliki rasa lapar maupun dahaga dan lain sebagainya. Maka dari itu kita sebagai manusia yang memiliki akal, yang dikatakan akalnya lebih cerdas dibanding yang lainnya, kita harus memberikan makanan kepada hewan maupun minuman kepada hewan, karena mereka juga membutuhkan makanan dan minuman. Bantu mereka jika mereka merasakan kesulitan. Nah, yang kedua, berikanlah kasih sayang kepada mereka, bukan malah menyakitinya. Sepertinya ketika kalian kedatangan kucing, jangan diusir, jangan ditendang maupun disiram ya, itu sangat tindakan yang jahat ya. Maaf. Rasulullah SAW sendiri menganjurkan kepada kita untuk menyayangi hewan, sepertinya menyayangi kucing. Sini sangat jelas ya bahwa Rasulullah SAW sendiri menyayangi kucing, sangat sayang sekali kepada kucing. Masa kita sebagai umatnya tidak menyayangi kucing? Kita sebagai manusia juga harus menyayangi seorang hewan yang lemah. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita sebagai seorang muslim biasanya kan menyembelih hewan kurban. Nah, di situ ketika kita menyembelih hewan kurban, alangkah lebih baiknya kita tidak melakukannya dengan cara yang kasar. Nah, itu sama saja kita menyakiti hewan tersebut. Kita harus memotong lehernya dengan pisau yang tajam. Nah, agar tidak menyakiti hewan tersebut. Mengapa pisaunya tajam? Agar hewan tersebut tidak merasakan kesakitan.
Kalau hewan tersebut merasa kesakitan, sama saja kita menyiksa hewan tersebut ya, itu tidak baik. Nah, yang terakhir, janganlah menyakiti hewan dengan cara apapun. Kalau membunuh hewan yang mengganggu kita itu boleh, tapi yang mengganggu saja dan berbahaya ya, seperti halnya anjing buas, itu bahaya sekali, itu serigala, ular, kalajengking, lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau hewan tersebut tidak mengganggu kalian, jangan kalian bunuh. Oke? Kalau hewan tersebut tidak mengganggu kalian, jangan dibunuh. Kalau kecuali mereka itu mengganggu kalian. Oke, sudah dipahami? Selanjutnya kita akan membahas mengenai hikmah yang dapat diambil dari beradab terhadap lingkungan. Nah, berikut ini adalah beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari sikap beradab terhadap lingkungan. Yang pertama, kita dapat melaksanakan amanah Allah SWT sebagai khalifah fil ard untuk menjaga dan melestarikan bumi. Nah, yang kedua, kita dapat meningkatkan keimanan kita terhadap Allah SWT serta mensyukuri segala apa yang ada di dunia ini atas pemberian Allah SWT. Nah, yang ketiga, kita dapat mengetahui beragam makhluk hidup dan segala jenis bentuknya itu merupakan bukti bahwa Allah SWT Maha Kaya dan Maha Berkuasa atas segala yang ada di alam semesta ini. Yang keempat, kita dapat gemar melaksanakan hidup yang bersih dan tidak berlebihan dalam memanfaatkan serta menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Nah, sangat jelas ya bahwa hikmah-hikmah ini sangat berpengaruh kepada manusia. Maka dari itu sangat penting adanya untuk kalian beradab terhadap lingkungan. Kali ini saya akan memperlihatkan kepada kalian beberapa bentuk dari sikap beradab terhadap lingkungan. Nah, nanti setelah kalian melihat video yang saya tayangkan kepada kalian, baik beradab terhadap alam maupun beradab terhadap hewan, saya ingin kalian untuk juga melaksanakannya di lingkungan sekitar kalian. Sebelum itu, silakan lihat dulu video yang akan saya tampilkan. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga lingkungan hidup di sekitar kita. Upaya pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan menanam tanaman di sekitar kita, sehingga karbon dioksida yang kita hasilkan dapat ditukar dengan oksigen, dan juga kita akan mencegah global warming. Upaya kedua yang dapat kita lakukan adalah dengan menghemat listrik. Hal kecil yang dapat kita lakukan sehari-hari adalah dengan mematikan lampu ketika tidak diperlukan. Upaya berikutnya yang dapat kita lakukan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya, atau memungut sampah yang kita lihat dan membuangnya pada tempat sampah atau tempat yang disediakan. Upaya berikutnya yang dapat kita lakukan adalah dengan menghemat air. Kita bisa mematikan keran air ketika tidak diperlukan atau ketika kita sudah selesai memakainya. Tadi yang sudah kalian lihat adalah contoh beradab terhadap alam. Bagaimana kalian harus bersikap terhadap alam, menjaga alam ini dengan sebaik mungkin. Nah, yang kedua ini saya akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana beradab terhadap hewan. Pergi sana. Hai, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh memperlakukan hewan seperti itu. Kenapa? Sebagai anak yang baik, kita tidak boleh menyakiti hewan yang tidak mengganggu kita. Lihat, dia hanya meminta makanan. Kita bisa berlaku baik terhadap hewan seperti memberinya makan, memberinya minum, dan mengobati hewan yang terluka.
Gimana? Sudah jelas kan apa yang saya perlihatkan kepada kalian, sikap maupun beradab terhadap lingkungan, baik itu terhadap alam maupun terhadap hewan. Nah, saya ingin memberikan tugas kepada kalian untuk menilai apakah kalian sudah memahami atau belum apa yang saya sampaikan pada kalian. Nah, sekarang saya ingin kalian membuat sebuah video bagaimana kalian beradab terhadap lingkungan, baik itu terhadap hewan maupun terhadap tumbuhan. Nah, untuk yang berabsen ganjil, kalian bisa beradab terhadap tumbuhan. Nah, yang berabsen genap bisa beradab terhadap hewan. Nah, setelah kalian buat video tersebut, berikanlah format nama dan juga nomor absen kalian serta apa judul dari apa yang kalian tayangkan di dalam video tersebut. Kemudian kirim di Google Classroom kita sehingga saya dapat melihat siapa saja yang sudah mengumpulkan tugas-tugas video tersebut. Sebelum saya akhiri pembelajaran kali ini, dapat kita simpulkan pembelajaran kali ini bahwa menjaga alam merupakan hal yang sangat wajib bagi kita. Menjaga alam merupakan tugas kita sebagai khalifah fil ard, bukan malah merusaknya ya. Kita harus beradab terhadap lingkungan, menghargai satu sama lain, bahwa kita memang saling membutuhkan satu sama lain. Seperti halnya kita membutuhkan oksigen, ya. Seperti halnya kita membutuhkan oksigen dari tumbuhan. Kita sangat berhubungan timbal balik terhadap tumbuhan. Mereka membutuhkan karbon dioksida untuk mereka bernafas, dan kita membutuhkan oksigen untuk diri kita. Oke, sekian tadi pembelajaran dari kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, baca alhamdulillah bersama-sama. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.